Selamat pagi teman-teman. Saya akan membagikan tips untuk kira-kira kalau teman-teman sedang mencari rumah. Paling tidak yang pertama kali teman-teman perhatikan adalah harga rumah. Dari harga, teman-teman bisa memilih tipe rumah. Contoh misalkan teman-teman mau rumah harga kurang lebih di harga 300 juta. Nanti tipenya akan menyesuaikan seperti itu. Jadi paling tidak teman-teman harus mempunyai patokan harga dulu, mau mencari rumah dengan harga berapa atau patokannya adalah tipe. Nah, setelah teman-teman sudah mempunyai kategori harga dan tipe, tahap yang kedua adalah teman-teman harus cari dulu. Minimal cari itu banyak tempat ya. Bisa dari media sosial, bisa dari iklan, bisa dari flyer teman-teman marketing yang dia membagikan flyer, membagikan brosur, membagikan promosi tentang produknya, intinya seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah ngelisting, melihat daftar-daftar rumah dan daftar-daftar harganya, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan itu adalah survei lokasinya. Itu hal penting, kuncinya adalah survei lokasi. Setelah teman-teman melihat listing rumahnya, jenis rumah, harga rumah, tipe rumah, kemudian rumahnya di mana, kemudian perusahaannya apa dan sebagainya. Setelah teman-teman menentukan, teman-teman harus survei. Kenapa harus survei? Karena di saat survei, pada saat survei teman-teman bisa lihat langsung dari produknya, dari lingkungannya, dari tempatnya, dari background perumahannya, background kantornya. Jadi banyak sekali informasi yang teman-teman dapatkan ketika survei. Jadi survei penting ya. Survei itu penting. Toh kalau misalkan teman-teman nanti nggak cocok dan sebagainya, itu adalah pilihannya teman-teman. Yang penting survei dulu. Yakinkan bahwa teman-teman itu tidak salah pilih. Nah, jadi survei itu bisa untuk minimal yang pertama adalah kita ngecek lokasi. Seperti apa sih lokasi perumahan yang kita inginkan itu? Nah, seperti apa lokasi yang kita inginkan, kemudian bentuk lokasinya seperti apa, kemudian aksesnya seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa, terus kemudian juga istilahnya peluang-peluang teman-teman beli di suatu lokasi itu peluangnya seperti apa. Misal nih contoh, perumahan atau rumah atau klaster yang bagus itu minimal teman-teman harus lihat lokasinya dulu dari akses. Nah, kalau misalkan aksesnya mudah, aksesnya enak, itu akan mempermudah atau istilahnya membuat nyaman teman-teman dalam bertempat tinggal. Mau berangkat kerja akses mudah, mau teman-teman datang ke rumah akses mudah. Itu yang pertama dilihat dulu. Jadi teman-teman harus survei. Kemudian paling tidak akses. Seperti apa sih rumah saya? Aksesnya bagaimana sih? Nah, aksesnya bagaimana sih, bisa dilewati mobil kah, truk kah, atau cuma bisa dilewati motor kah? Itu jadi pertimbangan teman-teman. Ya, jadi pertimbangan. Dari akses yang bagus adalah akses yang dia di pinggir jalan, tapi dia nggak nempel ke jalan. Jadi di satu sisi aksesnya di pinggir jalan, tapi nggak nempel jalan, itu tidak akan bising istilahnya, tidak akan bising. Nah, kemudian lingkungan yang harus teman-teman perhatikan itu lingkungan sekitar minimal. Lingkungan seperti apa, dari suhu, dari lingkungan, kemudian kira-kira lingkungannya ini berkembang aktif atau enggak, atau cuma gitu-gitu aja. Karena kan rumah itu kan nanti kita tahapnya jangka panjang ya, kita tinggali bahkan sampai kurang lebih ya lama banget lah, sampai anak cucu kita nanti. Jadi teman-teman harus perhatikan lingkungannya bersihkah, suhunya dinginkah ya. Kemudian belum lagi nanti lingkungan itu termasuk lingkungan yang aktif dan berkembang atau tidak, begitu. Nah, kalau lingkungan berkembang dalam artian di sekelilingnya ada potensi-potensi, misalkan potensi wisata, kemudian potensi tempat-tempat fasilitas umum seperti masjid, gereja, lapangan-lapangan olahraga, termasuk klinik, termasuk puskesmas. Jadi teman-teman lihat di situ. Kalau di situ lengkap, termasuk ada wisata yang skalanya skala besar, ya, skala besar, kemudian di situ juga perkembangan penduduknya aktif, berarti itu nilai investasinya tinggi teman-teman, serius. Jadi misalkan nih, saya tinggal di sini. Nah, di belakang saya ini banyak sekali perumahan-perumahan, pembangunan.
mulai dikembangkan untuk pemukiman. Kemudian di ujung saya sana tuh ada tempat wisata. Di sana ada tempat wisata, klinik dekat akses pinggir jalan. Berarti tanah ini mempunyai nilai investasi yang sangat tinggi, teman-teman. Begitu. Bukan cuma nyaman, tapi juga kita lihat jangka panjangnya. Apalagi untuk keluarga-keluarga yang tipikalnya pekerjaannya bisa ke jauh. Jadi teman-teman bisa investasi di sini. Nilai investasinya tinggi, cocok buat hunian, enak buat tempat tinggal, dan nilai investasinya juga tinggi. Paling tidak begitu, teman-teman. Tahap selanjutnya adalah setelah survei. Bahkan dari survei kita bisa gali informasi mengenai skema, kemudian mengenai program-program promonya, termasuk legalitasnya. Begitu. Nah, dari situ teman-teman bisa istilahnya mengira-ngira dan bernegosiasi. Jadi paling tidak sebenarnya kuncinya mencari rumah adalah survei, teman-teman. Jadi jangan sungkan, jangan malu, jangan takut, percaya diri saja, karena mencari rumah itu sama dengan mencari jodoh. Kalau kita ragu-ragu mencari jodoh, jodohnya nggak akan segera datang. Begitu, teman-teman. Paling nggak itu tips dari saya pagi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau lihat produk saya, produk kami PT Mutiara Agung Sejahtera, bisa cek di Instagram saya atau langsung calling ke nomor saya juga. Oke, begitu teman-teman, jangan ragu, konsultasikan kepada saya kebutuhan hunian Anda. Terima kasih.